Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sanaskia Asifa, NPM 2018-31025. Saya akan mempresentasikan tentang metabolisme gizi mikro vitamin D. Pengertian vitamin D. Vitamin D itu termasuk dalam vitamin yang larut lemak yang berfungsi untuk proses metabolisme dalam tubuh. Vitamin D ini juga dapat mengontrol penyerapan kalsium dan fosfat agar dapat mempertahankan kalsium dalam darah sehingga tulang dapat terpelihara. Vitamin D ini juga sering kita kenal sebagai vitamin sinar matahari. Karena apa? Karena jika kulit kita terkena sinar matahari, maka vitamin D dapat disintesiskan dengan sendirinya dalam tubuh. Bentuk vitamin D itu ada dua. Yang pertama ergosterol, yaitu dari tumbuh-tumbuhan. Yang kedua dehidrokolesterol yang terdapat dari hewan. Sumber vitamin D itu banyak, tetapi di sini saya menyebutkan 5 sumber vitamin saja. Yang pertama ada dalam 100 gram ikan salmon mengandung vitamin D sebanyak 361 mikrogram. Kemudian terdapat dalam 100 gram jamur yang mengandung vitamin D sebanyak 130 mikrogram. Lalu ada kuning telur yang mengandung vitamin D sebanyak 4,94 mikrogram. Dan juga ada dalam 100 gram tiram mengandung vitamin D sebanyak 320 mikrogram. Dan juga terdapat pada tepung susu yang mengandung vitamin D sebanyak 0,21 mikrogram. Sifat vitamin D itu sendiri yaitu kolekalsiferol, larut dalam larutan organik, dan minyak tumbuh-tumbuhan. Jadi jika kolekalsiferol ini terkena sinar ultraviolet, maka dia akan rusak. Fungsi vitamin D itu sendiri yang pertama yaitu membantu penyerapan kalsium dari usus ke darah, kemudian dapat membantu pengerasan tulang. Jadi fungsi utama dalam vitamin D itu sebagai pembentukan tulang. Metabolisme dan penyerapan vitamin D. Seperti yang kita ketahui, vitamin D itu dapat kita dapatkan dari luar, yaitu terdapat dalam makanan, dan juga dapat disintesiskan oleh tubuh dengan sendirinya dengan bantuan sinar matahari. Jadi vitamin D yang kita dapatkan dalam makanan dan juga vitamin D yang kita peroleh dari sintesis tubuh kita sendiri itu akan menuju ke hati dalam bentuk sederhana, yaitu vitamin D3. Setelah menuju ke hati dengan bantuan oksigen, dia akan menuju ke ginjal. Nah, jadi setelah vitamin D ini nyampe ke ginjal, vitamin D ini akan berpencar sesuai dengan fungsinya masing-masing. Seperti vitamin D akan menuju ke saluran cerna untuk proses metabolisme pencernaan, dan juga akan menuju ke tulang untuk pembentukan tulang. Jadi setelah vitamin D ini menuju ke saluran cerna dan dalam tulang, dia akan menuju ke peredaran darah. Vitamin D ini sangat berfungsi untuk dalam peredaran darah, sehingga organ-organ dalam darah itu, organ-organ yang dengan bantuan vitamin D itu akan berjalan dan berfungsi secara normal, seperti otak, jantung. Akibat kelebihan vitamin D, jika kita mengkonsumsi vitamin D terlalu banyak, maka akan terjadi gangguan di saluran cerna, gangguan pertumbuhan, dan kelambatan perkembangan mental. Akibat kekurangan vitamin D, jika kita ketahui kan vitamin D ini berfungsi untuk pembentukan tulang. Nah, jika kita mengalami kekurangan vitamin D, maka akan berpengaruh terhadap tulang. Jadi kalau kita kekurangan vitamin D, jika pada anak-anak itu dinamakan rickettsia, dan jika pada orang dewasa itu dinamakan osteomalacia. Pada orang dewasa juga bisa dapat menyebabkan osteoporosis. Rickettsia ini terjadi bila pengerasan tulang pada anak-anak terhambat sehingga menjadi lembek. Ciri-cirinya itu seperti kaki membengkok, ujung-ujung tulang panjang membesar, tulang rusuk membengkok, kemudian pembesaran di kepala, lalu pertumbuhan gigi terlambat, dan jadi menyebabkan gigi tidak teratur. Sekian presentasi dari saya. Itu tadi adalah metabolisme gizi mikro dalam vitamin D. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.